Soalnya dia yang bikin gue seperti ini. Tangan habis sih bang ya? Segini bang pokoknya nih. 2 tangan, kalau kaki ya semata kaki lah. Ini kuping juga kena? Kuping kena bang, gue kena itu kayak segini bang nih. Segini kebakar nih, sampai leher-leher. Gue melek, dia langsung ada di hadapan gue. Di hadapan gue sambil dia ngomong, Maafin saya ya. maafin saya. Gue gak ngomong apa-apa lagi, cuma ngomong maafin saya, maafin saya, maafin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, cerita kali ini bener-bener barbar ya. Tadi di belakang layar beliau bercerita tentang kisah pengalaman horornya dan kejadian tragedinya tahun 2019, yang dimana ada pengunjung tukang bakso yang kecelakaan, bisa dibilang kecelakaan human error ya, dan dimana ada gas yang meledak dan memakan korban jiwa sampai 5 orang. Dan kisah ini barbar banget sob. Oke, sebelum masuk ceritanya, gua Badru Caps Lock dan tim mengucapkan sebenarnya masih ada 3-4 hari lagi nih lebarannya, tapi gua ngucapin dari sekarang ya sob ya. Gua Badru Caps Lock dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua maafin kita semua nih. Halo tim, minta maaf dong ini teman-teman nih, subscriber. Bang, wakilin aja ya. Wakilin ya, yaudah. Jadi gue wakilin teman-teman semua. Mungkin ada kata-kata salah yang disengaja ataupun tidak sengaja dari lisan kita. Gue pokoknya minta maaf ya, dan kalian semuanya saya maafin juga. Oke, semoga di hari kemenangan tahun ini kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan buat teman semua, semoga hidup selalu dalam keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat, semangat hari kemenangan. Oke, langsung aja kita kenalan. Siapa abang-abang di samping gue ini? Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Indra bang. Bang Indra. Iya. By the way, Jakarta Barat di mana bang Indra? Di Cengkareng bang, pabrik gelas. Pabrik gelas. Iya. Sapa dong bang warga Cengkareng. Halo kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke bang Indra, ini by the way kejadian tahun berapa bang? Tahun 2019. Oke, tadi belakang layar udah cerita ya bang. Iya. Dan sebelum masuk ceritanya, saya mengucapkan terima kasih bang Indra nih. Iya bang. Udah kita undang, alhamdulillah mau hadir ke sini dan Siap. bagi pengalamannya. Dan ini bang, pas banget momen Lebaran, dan ini cerita abang di momen Lebaran juga waktu itu ya. Dan spesial hari Lebaran ini kita cerita. Oke, tahan dulu bang Indra ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin nastarnya. Kalau nonton yang belum lebaran belum ada nastar berarti. Kalau yang nontonnya habis lebaran pasti ada nastar. Pokoknya lah, carilah rebahan terbaiknya. Jangan lupa kopinya. Oke, gaskan kita ke gibah misteri. Halo Bang Indra. Halo. Gimana nih Bang kisah pengalaman nih Bang? Kisah gue itu di tahun 2019 bang. Oke. Dan sebelum kejadian bang, kan kejadian lebaran. H-4 sebelum kejadian, gue itu kayak ditimpa musibah gitu bang. Kalau nggak musibah katanya apes lah gitu ya kan. Pas itu lebaran lah bang ya. Lebaran pertama biasa gue maaf-maafan ke keluarga gue, mak gue, bapak gue, sanak saudara. Habis itu lebaran kedua nyokap pengen silaturahmi ke adenya yang di daerah Dadap. Ya Dadap. Dan gue itu sebenarnya sebelum itu bang nyokap dimimpiin dulu bang. Sebelum berangkat itu kan, sebelum berangkat dia lebaran pertama lah.
Lebaran pertama kata nyokap di ngimpiin dikasih baju bolong-bolong sama nenek gua bang. Terus gua itu udah nggak mau ikut, kayak misalnya kayak lebaran ke rumah saudara gue itu gue udah nggak mau ikut. Kata nyokap, udah ikutlah, adek lu kan nggak bisa naik motor, sambil silaturahmi murah rezeki gitu kan. Ya mau nggak mau gue ikut bang. Terus sampainya di sana itu gue langsung kayak lebaranan ya, kayak maaf-maafan, makan ya kan. Habis itu gue merasa bete lah di situ. Terus gue bilang ke ponakan gue, kan namanya Agung tuh. Gue bilang, Gung, jalan-jalan yuk, ngeliat cewek-cewek kalau gitu. Ya udahlah, gue jalan-jalan tuh, ada jalan-jalan dapet 30 menit ngelewatin tukang bakso. Nah di situ tukang bakso itu hawanya kayak gue pengen beli aja bang. Gue bilang, Gung, beli bakso yuk Gung. Oh boleh, kita makan di atas tuh Gung. Dan tempat bakso itu bang modelnya tingkat, itu kan jalanan, dia tingkat tapi di depannya kayak kali-kali kayak rawa-rawa ada kalinya gitu bang ya. Rawa-rawa ada kalinya sebelah sononya. Dia itu modelnya tingkat lantai 3 bang, lantai 3. Jadi tempat makannya di bawah sama di atas. Yang kalau yang di paling atasnya tempat karyawannya pada tidur lah. Sampainya di situ bang, gue nyuruh ponakan gue mesen lah. Gue duduk, terus ternyata di belakangnya itu bang ada 2 orang ibu-ibu sama bapak lagi tuin gas tuh bang. Pokoknya gue nggak tahu dah, lagi nyelupin gas. Terus gasnya itu ditungging-tunggingin sama dia lah, gue nggak ngerti. Terus kata ponakan gue, bang, gasnya bocor bang. Ponakan gue feeling udah gak enak juga mungkin ya bang. Gas bocor bang. Gue kata, udahlah, tenang aja. Orang juga banyak kok yang makan di sini. Banyak yang makan. Juga listrik udah dimatiin. Terus nggak ada yang ngerokok ya kan. Ya udahlah. Dia mesen, gue duduk. Ya kan jarak gue duduk sama gerobak sekitaran 2 meter lah. Kalau dari ke belakang yang gas itu, kalau nggak salah 4 meteran bang. Ya kan. Duduk, pokoknya bang di situ kurang lebih ada 30 orang yang makan bakso bang. Wah, ya. Namanya lebaran bang pasti maunya bakso mie ayam, Iya, bener gak? Iya bener-bener momen kayak gitu ya. Iya. Nah dapet gua duduk 5 menitan, langsung bang api itu nyembur bang. Jadi kayak model gas kan udah ini bang udah berjulur tuh di lantai, ya kan. Terus namanya tungku bakso awalnya kan kayak dinyalain terus tang kompornya kan nggak dimati-matiin. Itu gua kejadian kalau nggak salah jam 2:30. Pokoknya api itu bang tiba-tiba gede tapi anehnya itu langsung mati. Jadi kayak semburan gas gitu ya? Ah iya bang bener. Hilang gitu. Iya bener bang. Pokoknya kalau yang gua kena begini berarti gasnya udah pernah nempel bang di kulit bang. Oh, jadi sebelumnya tuh Iya kan namanya gas, gua nggak tahu nempelnya gitu kan gas udah bocor tuh. iya. Ya kan? Terus. Kan kejadian itu kebakar, orang-orang lari keluar, gue ke dalam bang. Soalnya kan gue kan di luar diposisikan nih kayak parkiran, gue duduk di sini, ini dalamnya di sini bang. Gerobak, soalnya jadi orang-orang keluar, gue panik malah lari ke dalam. Gue lari ke dalam, pas naik tangga gue bilang, ya Allah, gue meninggal di sini nih. Gue bilang begitu, udahlah, gue naik ke tangga. Habis itu gue panik bang, dalam pikiran gue itu ngeri gasnya meledak bang. Makanya gue lompat lah ke bawah. Nah, terus orang yang makan di situ juga gimana bang? Wah kalau itu gue nggak ngirauin bang, kayaknya sama bang kebakar namanya panik lah gitu pokoknya. Terus. Nah kan gue lompat, dapat 5 langkah lah, gue rebahan tuh bang. Pokoknya orang-orang yang makan bakso gue nggak tahu lah bang, emang di situ posisi banyak orang. Yang gue hirauin yang pada ngerekamin gue bang. Pada ngerekamin gue tuh, abis itu yang ngerekamin gue marah-marahin bang. Karena gue kesel lah, bukannya nolongin gue, malah ngerekamin gue. Iya, harus tolongin dulu ya. Iya bang, bener bang. Akhirnya adalah yang nolongin gue dipinggirin tuh bang. Di toko kan sampai kayak ada warung Madura gitu bang. Dipinggirin di situ bang. Dapet sekitaran 15 menit, ada ambulan. Gue dibopong lah naik ambulan. Jalanlah gue ke rumah sakit daerah Dadap itu bang. Sampai di situ ternyata banyak bang orang bang. Udah banyak korban yang barengan gue makan bakso itu. Udah pernah nyampe duluan mungkin ya gue terlambatan. Nah terus yang gue inget bang, itu kan samping kayak tempat tidur gue itu ada tuh. Sampingnya kan dia bang kagak dihordengin bang. Nah itu yang ngelayanin bakso bang. Dia parah bang. Pokoknya dia
kayak model dari kaki, ini kan dia pakai celana pendek, kaki, tangan, ini semua bang kayak bekas luka bakar bang. Rambut pun langsung kagak ada, dia mah botak. Di situ tuh bang, mungkin karena ngebeludak kayak rame, korbannya rame tuh. Gue dirujuk dan gue tuh nggak tahu awalnya nggak tahu gue dirujuk ke rumah sakit mana. Gue ikutin aja lah. Kebetulan gue itu bareng yang sama tukang lain bakso itu bang, satu mobil. Kebetulan gue juga ngeliat dia kasihan banget, tapi gue juga nggak bisa nolongin lah. Tapi dia masih sadar bang ya? Enggak. Udah pingsan. Oh, kalau lu masih sadar bang? Gue masih sadar. Pokoknya terakhir di rumah sakit yang dadap itu dia pengen boker tuh. Setelah itu udah pingsan. Jalan lah, gue nggak tahu dapat berapa jam lah, tiba-tiba gue nyampe rumah sakit Yasri, daerah Cempaka Putih. Gue di situ intinya mah dioperasi lah ya bang. Dioperasi, dapat sehari 2 hari. Ternyata ada yang meninggal bang. Kan gue di situ ada berenam lah, pokoknya ini yang berlima ini, yang punyanya, anaknya, mantunya, besannya. Dia itu bang yang pada satu rumah sakit sama gue. Jadi di rumah sakit itu gue berenam. Dapat 2 hari, ada tuh yang kayak ngebesuk keluarga tukang bakso itu. Nyamperin gue bang, dia bilang, maafin ya, ini semua kecelakaan. Nah kok kecelakaan kenapa ya? Gue bingung, misalnya kayak gue tuh jangan ngomong yang aneh-aneh lah gitu. Kalau misalnya ditanyain, bang tuh yang nanyain bang. Dari polisi nanyain kejadian kenapa. Gue bilang kayak gitu, gue bilang, oh iya gue iya aja kan. Terus gue bilang ke nyokap gue tuh, mak ngeluarin duit juga mak, rumah sakit ini. Enggak, belum dipintain kan nyokap gitu bang. Gue bilang ya udah mak, pokoknya mama jangan ngeluarin duit 1.000 perak pun, biar dia yang tanggung jawab. Soalnya dia yang bikin gue seperti ini. Itu tangan abis sih bang ya? Segini bang pokoknya nih. 2 tangan, kalau kaki ya semata kaki lah. Oke. Ini kuping juga kena? Kuping kena bang, gue kena itu kayak segini bang nih. Segini kebakar nih, sampai leher-leher awalnya mah. Tapi alhamdulillah nih muka hilang bang. Iya muka hilang ya? Iya alhamdulillah. Tinggal tangan ya, susah ya? Malamnya gue tidur, gue diimpiin bang. Diimpiin sama bapak-bapak. Itu kalau nggak salah yang megang gas bang. Yang di awal itu bang. Yang megang gas yang tuing-tuingin tuh. Gue ngimpiin dia tuh kayak ngelambain gue. Entah dada apa. Gue diajak kan gue nggak tahu bang. Bilang kenapa? Dia nggak ngomong apa-apa, cuma begini-begini doang bang pokoknya. Abis itu nggak lama gue bangun, gue panggil suster, minta minum lah gue bang. Kan gue nggak bisa minum bang. Di sini gue diperban, leher diperban, pokoknya diperban, kaki gue diperban, pokoknya gue minta minum. Abis itu gue kayak istighfar lah gitu bang, istighfar gitu. Dapatlah sekitaran 5 hari di rumah sakit, meninggal bertiga. Tiga orang itu meninggal, perempuan 1, laki-laki 2. Nah pas yang bertiga ini meninggal bang, gue bener-bener disamperin pas banget depan muka gue. Nyamperin gue pas gue lagi tidur miring, pas gue ganti posisi, gue melek, dia langsung ada di hadapan gue. Di hadapan gue sambil dia ngomong, Maafin saya ya. maafin saya. Gue gak ngomong apa-apa lagi, cuma ngomong maafin saya. Dan gue ngomong cuman, enggak, gue nggak maafin lu karena lu udah bikin gue cacat, bilang gitu kan. Abis itu gue tidur lagi dah sambil gue baca yang gue bisa lah pokoknya. Nah itu bentuknya gimana bang yang gangguin lu itu? Pokoknya rambut semua botak, mau cewek cowok botak semua bang, botak semua kayak botak abis kebakar. Kalau muka wajah kayak kulit kelupas gitu bang. Kulit kelupas begitu, pokoknya semuanya kayak udah jadi abstrak gitu bang, mukanya jadi abstrak, udah nggak kelihatan muka lah intinya mah. Dapat kelar itu bang, gue tidur lagi, seret, pas dapet 14 hari di rumah sakit, meninggal 1 lagi nih bang. Oh ya, kebakaran juga. Iya, kalau itu makanya nggak ada nyamperin gue, cuman yang bertiga ini bang. Berarti kan 6 orang ke rumah sakit, 5-5-nya meninggal. 5 meninggal. Dan lu yang mau hidup. Iya bang. Gue itu setelah 2 minggu di rumah sakit bang ya, boleh pulang tuh bang, kata dokter itu. Ya udah pas gue pulang, itu ada sanak saudara tukang bakso itu bang, dia ngebiayain gue buat pulang buat Grab itu kan. Pas gue sampai mobil dan itu rasanya gue gelisah banget bang. Gelisah gimana? Kayaknya nggak
nggak tenang, hati gue itu nggak tenang bang, gelisah pokoknya gue di perjalanan. Kayaknya ditanya emak gue mau apa gue katanya diem aja. Pokoknya kayak jadi kayak linglung tuh gue di situ gue. Setelah berapa jam di perjalanan, sampailah gue di rumah. Sampai di rumah gue kayak nyokap, keluarga pada ngejengukin gue tuh bang, pada ngeliat gue. Dapet sekitaran 2 hari di rumah, itu posisi nyokap, keluarga gue itu pada nggak ada di rumah bang. Pada nggak ada di rumah, itu sekitaran jam 1:30 malam. Ada yang getok-getok rumah gue. Tok, tok, tok. Gue bilang, masuk aja, pintu nggak dikunci, ya kan. Tapi dia nggak ngomong, nggak nerima jawaban gue gitu bang. Diem aja. Tiba-tiba ada lagi, tok, tok, tok. Woi masuk aja, gue nggak bisa jalan nih. Masuk aja masuk. Pas ketiga kalinya, pas dia ngetok, tok, 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 gue kesel bang, ya kan. Gue kesel, gue teriak. Pas gue pengen kayak mau bangun nggak bisa, mau ngambil apa-apa buat ngelempar nggak bisa bang. Pas gue kan kalau miring udah bisa lah, miring tapi tangannya begini bang, gue miring begini. Pas gue begini lagi, ada 3 hantu itu bang di hadapan gue bang. 3 hantu gimana ya? 3 hantu yang ngehantuin gue di rumah sakit awal. Dia ke gue lagi bang, dan dia tuh ngomong yang sama, maafin gue gitu, maafin. Dan gue bilang gue nggak bakal maafin lu, kecuali lu bisa sembuhin gue seperti awal, nggak cacat seperti ini. Udah pokoknya kelar itu gue tutup muka lah, gue begini bang, gue takut juga lah. Gue takut, gue baca-baca apa lah gitu yang bisa gue hafal di otak gue lah gitu bang. Terus abis itu gue itu teriakan bang di situ bang, pergi lu, pergi, kata gue gitu bang, pergi. Mungkin tetangga gue keganggu lah ya kan, dengan teriakan gue itu. Ada yang datang masuk, lu kenapa Ndra, lu kenapa? Nih ada orang nih, mukanya parah kayak habis kebakar. Di mana? Ini kata gue kan. Dia tuh masih kayak di sini bang, tapi nggak tahu kenapa anehnya cuman gue doang yang bisa ngeliat itu orang bertiga. Mana nggak ada. Ini kata saya, gue juga nggak berani ngeliat begitu bang, cuman kayak ngelirik gitu. Ini tolong kata gue, tolong. Abis itu inilah gue disuruh buat istighfar, gue suruh buat istighfar ya kan, gue suruh baca ayat kursi ya kan. Sambil malam tuh gue baca, pas gue baca itu alhamdulillah yang setan itu nggak ada, udah nggak ada. Nah gue itu ditungguin sama tetangga rumah gue itu sampai orang tua gue datang ke rumah, pulang ya kan. Sambil gue cerita sama dia kan, dia pengen pulang, kata gue nggak, jangan pulang dulu bang, temenin gue takut di sini, takut dia gangguin gue lagi. Dia nanya, emang lu sering digangguin bang, dari rumah sakit sampai sekarang sering banget digangguin. Emang gangguin kenapa? Pokoknya dia itu minta maaf. Kata tetangga gue itu, ya udah maafin aja. Ah enggak lah bang, gue udah cacat seperti ini, gue bilang gitu kan, gue nggak bakal mau maafin dia. Ya udahlah kata dia, ya udah terserah lu aja kata gitu kan. Datanglah nyokap gue itu sekitaran jam 3. Ternyata itu dia habis di rumah saudara gue bang, saudara gue ada yang meninggal. Pada ngelayat, meninggalnya malam sekitaran jam 11, mungkin dia kayak baca-baca dulu apa bagaimana. Kata nyokap gue, lu kenapa? Ini mak, Indra datangin setan lagi. Setan apa? Ini yang di rumah sakit, yang tukang bakso. Kata nyokap gue gitu, ya udah tenang aja, lu tidur. Pokoknya pas nyampe rumah nyokap gue baca Yasin. Terus gue tidur. Pagi gue kayak dikasih makan sama orang tua gitu. Gue kagak bisa berdiri bang, gue pakai pempes. Pokoknya gue itu 3 bulan itu gue nggak bisa jalan. Terus caranya ini dikasih salep atau apa bang? Ini buat nyembuhin luka? Dikasih bang sama bokap gue bang, yang bekas kemarin perbanannya kan dibuka, dikasih salep, ntar diperban lagi sama bokap gue. Itu setiap pagi sampai setiap hari. Sore gue dilapin sama nyokap. Jadi ngerasa sedih juga bang, kayak nyokapnya sayang banget gitu sama gue ya. Padahal gue kayaknya nggak berbakti sama orang tua. Pas dapet 2 hari dari situ bang, kalau ini posisi sekarang keluarga gue ada di rumah. Tapi kalau ini gue nggak ngelihat sosoknya, tapi gue ngedengar kayak dia ngomong, berbicara kayak,
Maafin aja, maafin gua, maafin. Tapi gue bilang, gue lihat atas nggak ada, kanan kiri semua nggak ada gitu bang, nggak ada siapa-siapa. Ini siapa yang ngomong nih? Terus kata gue bilang, mak, iya apa? Katanya, kata nyokap aja kenapa? Mak coba mak, lihat di samping mak, ada orang nggak sih? Sama nyokap gue dilihat, nggak ada orang. Lu kenapa sih? Katanya, kalau berisik banget lu tengah malam. Enggak mak, kayak ada yang ngomong mak, ngomong apaan? Maafin saya, kata gitu kan. Sama nyokap gue ditemenin lah di samping itu bang. Tapi itu posisi gue nggak bisa tidur bang. Kayak ada sosok bayangan begitu, bayangan lewat serat gitu bang. Serat di depan, kan kita rebahan di samping itu, samping kita spread ke depan. Sampai pagi bang, begitu-begitu aja. Itu bayangan hitam doang. Iya. Nggak berbentuk. Nggak berbentuk. Kayak model orang pakai kain kapan tapi hitam gitu bang, nggak kelihatan, cuman kayak terbang serat tadi balik lagi, tapi nggak cepat begitu, kayak terdapat berapa menit dia balik lagi kan. Itu nyokap gue bangunin tumben amat, nggak apa posisi kayak ya jaraknya mungkin setengah meter dari gue, dia tidur tuh bang. Gue bangunin dia nggak bangun nyokap gue, dia lewat terus itu nyampe jam 4 pagi lah, pengen ajan terus-terusan begitu bang, lewatan terus. Kelar ajan baru gue bisa tidur bang. Dapat esokan hari bang ya, gue kayak biasa bang, gue disuapin makan sama emak gue, terus tangan gue dibersihin, dikasihin obat-obat lah gitu sama bokap gue, diperbanin lagi bang, terus diminumin obat gitu kan. Siang gue dimandiin tuh sama nyokap gue, dikasih makan lagi. Sore sama bang, sore gue digantiin obat juga, digantiin perban. Itu pokoknya pagi sore diganti perban gue bang. Pokoknya intinya bang, luka kita bakar itu kayak berair bang. Jadi cepat banget berair, jadi paling berapa menit ntar udah ada air gitu, kayak model apa ya, kayak bonyok gitu bang. Kayak bonyok, jadi kayak cepet-cepet basah itu perbannya. Dapat malam, dia mah jam 12 bang, nyokap posisi nggak ada. Kan keluarga masih ada yang meninggal bang, nyokap bantuin mungkin di sana, tinggal ada ade sama bokap doang. Biasanya kan yang samping tidur nyokap mulu bang, kalau bokap agak sedikit, walaupun dia baik tapi baiknya nggak nunjukin ke kita gitu bang, tidur sama dia agak jauhan. Nah pas nyokap posisi nggak ada, pas gue baru pengen tidur rebahan, gue melek mata lagi bang, tiba-tiba ada bang satu hantu tukang bakso itu bang, tapi ini perempuan. Tiba-tiba tuh di atas plafon gue, kayak mau nomprok gua apa bagaimana, gua kurang tahu kan. Gua ngelihat, dia sama-sama ngelihat tuh bang, dia sama-sama ngelihat. Pas gua pengen ngambil sesuatu, pengen ngelempar dia lah apa bagaimana gitu kan, pengen lempar dia, walaupun gua nggak bisa, tapi kan gua takut bang. Tiba-tiba dia turun di hadapan gua, dia tetap ngomong yang sama, tolong maafin gua, udah ngomong itu aja terus bang. Itu bentuknya yang lu lihat kayak gimana bang bentuknya? Muka itu nggak abstrak bang, udah nggak seperti muka kita lah gitu, udah parah dah, dia udah agak kayak geseng-geseng gitu bang. Pas dia ngomong kayak gitu bang, gue bilang gue nggak bakal maafin lu sebelum gue ini pulih semula, ya kan. Ya udah, habis itu gue merem tuh bang, gue takut, gue baca istighfar, ayat kursi. Tapi pas gue liat lagi, dia tetap ngeliatin gue bang, di hadapan gue dia ada terus. Kayak model ini loh bang, kayak gue pengen minta tolong tapi nggak ada suaranya gue bang, kayak model direp-rep, kayak gitu bang, kayak model direp-rep. Tapi gue ya tolong, kayak perasaan gue udah teriak kenceng banget. Jarak gue ke kamar orang tua gue tidur ya sekitaran 5 meter lah, masa nggak denger dong kita minta tolong bang, bener gak? Bilang tolong, kata ya tolong. Tapi dia ini nggak ganggu gue bang, cuman kayak ngeliatin gua sambil kayak tersenyum. Kalau misalnya kan hitam nih, tapi kalau kayak mukanya masih ada lah gitu, kayak tersenyum. Pala mah botak bang, dia kebakar habis dah palanya bang. Nah bilang tolong, bilang tolong maafin saya. Dia kata gitu bang ya, saya keluarga saya minta banget tolong dimaafin biar saya tenang. Dia kata gitu tuh bang, biar saya tenang di alam sana. Hidup saya itu nggak bakal bisa tenang di sana, di alam sana, sebelum kamu nolongin saya, sebelum kamu maafin saya. Dia kata gitu bang. Saya sempat berpikir juga bang di situ, kalau misalnya gua nggak maafin, gua bakal begini terus dong, ya kan.
Tapi dia emang nggak ngeganggu tuh, dia nggak ganggu, dia cuma ngeliat. Mungkin karena dia abis gua mau ngomong mau teriak nggak bisa, mau meremen tidur nggak bisa, ya mau nggak mau pasti gua bakal nengok lagi ngeliat dia lagi dong. Dia itu nggak pergi-pergi bang, tetap di situ nggak tahu ngapain. Tapi ini yang perempuan bang, yang perempuan satu orang doang. Gue bilang, lu mau ngapain? Gitu, lu pergi ke alam lu. Enggak, tolong maafin saya. Gue pikir ya udahlah, ntar gue maafin, tapi lu pergi dulu, kata gitu kan. Pas gue pergi dulu, gue merem, gue intip lagi bang. Wah alhamdulillah, udah nggak ada di hadapan gue tuh bang. Itu jam berapa udah? Itu kira-kira jam 2:30. Jam 2:30 malam ya. Akhirnya gue minta ngomong ke bokap gue, ya. Baru tuh dia denger bang, kenapa? Ambil minum dong. Pokoknya gue tuh keringetan bang. Padahal kipas itu ada nih di samping gue nih kayak kipas begini bang. Nyolot tapi gue keringetan. Lu kenapa? Kata bokap begitu tuh. Ini ya tadi ada sosok yang kebakaran itu ya ngantuin Indra. Gue kata gitu. Dia ngapain lu? Enggak ngapa-ngapain sih. Dia cuman bilang maafin saya, lupain masalah yang lalu, maafin saya. Dia kata begitu. Ya udah lah lu maafin biar nggak diganggu. Bokap gue ngomong kayak gitu. Bis gimana ya? Kalau dimaafin emang ini bisa? Gue sempet debat juga sama bokap gue tuh bang, gara-gara itu. Emang ini bisa kembali lagi ya? Ya nggak bakal sih, gara-gara ini ya. Indra udah nggak bisa kerja. Kerjaan misalnya dipecat dari kerjaan lah gitu bang. Namanya bang 3 bulan loh bang. 3 bulan tuh nggak kerja bang. Pokoknya gue sekitaran 2 bulan nggak bisa jalan. Kan baru 2 bulan tuh baru bisa jalan pelan-pelan, nggak bisa langsung berdiri gitu kan. Mana ada mau nerima pekerjaan gue lagi bang. Iya, pemulihannya lama gitu. Iya, emang di situ gue dipecat bang. Perempuan juga nggak ada lah pokoknya parah itu masa-masa kelam gue banget bang di situ tuh bang. Gue bilang sama bokap gue begitu. Berdapat keesokan harinya bang, bokap sama nyokap gue ada rencana ngebawa gue ke rumah orang pinter bang, pokoknya Pak Ustadz apalah gitu bang ya, ke daerah Tangerang sana bang. Itu berangkat dari rumah jam 9 bang, naik Grab lah tuh. Jam 9 pagi. Iya, naik Grab mobil bang. Tuh gue jalan bang, di perjalanan itu bang, gue masih ditampakin bang sama sosok perempuan itu bang. Dia ngikutin gue terus bang. Mak, itu bang ngeliat gak mak tuh di depan? Jadi kan kayak model orang nyupir, di sini bokap, nah di tengah-tengah itu bang. Tengah-tengah, dan yang harinya yang gue heran kok cuman gue yang bisa ngeliat doang gitu bang. Gadis perempuan itu yang pokoknya. Nyampe lah gue tuh bang di daerah Tangerang dah, sampai ke rumah ustadznya kan jam 1-an lah kalau nggak salah tuh bang ya, udah lumayan lama juga soalnya. Sampai di sana bilang assalamualaikum pak ya kan, nyokap gue tuh ngomong sama dia. Gue pertama masih ada di bangku lah duduk gitu kan. Nggak lama gue dipanggil sama ustadz itu, suruh ke ruangan dia. Baru dia tanya sama dia, nih kenapa kamu? Ini pak saya digangguin terus pak, udah berapa minggu ini pak, sebulan-bulan ini sedang itu kan digangguin terus pak sama korban kebakar pak yang sama barang saya. Emang kenapa gara-garanya? Ya dia sih ngomong maafin gitu pak, maafin. Oh yaudah ya coba saya, entahlah dia ngapain dah pokoknya dia begitu bang. Terus dapet berapa menit dia ngomong kayak gini, bisa ini dihilangin, bisa dihilangin, cuman lu bener-bener harus maafin ini. Ya gue sih ya mau nggak mau bang ya kan, mau nggak mau akhirnya gue ya Pak Ustadz saya maafin Pak Ustadz, saya ikhlas begini. Tapi yang dibilang gini, tapi yang anehnya kok ada satu sosok ini kayak model ngikutin lu terus. Nah itu Pak Ustadz, dia bilang itu Pak Ustadz yang perempuan ya. Iya. Nah kalau yang ini dia model suka sama tubuh lu, dia kata begitu bang. Lah Mas Ustadz suka itu bagaimana Pak Ustadz? Dia bilang begini, mungkin posisi kan dia pas meninggal belum punya jodoh bang, ya kan? Mungkin dia suka sama lu begitu. Oh itu bisa diinin juga gak Pak Ustadz biar nggak ganggu saya lagi gitu kan? Dia bilang bisa, udah kamu tenang aja, kamu ini pokoknya gue bacain lah pokoknya sama dia itu Ustadz tuh sampai jam 3 tuh bang, gue di rumah Ustadz itu bang. Akhirnya mungkin kata dia udah dah, insya Allah kata dia, insya Allah lu nggak bakal diganggu lagi bang sama dia.
Katanya lu kamu nggak bakal diganggu lagi sama makhluk halus itu. Oh ya udah Pak Ustadz, saya terima kasih ya kan. Udah kelar itu pulang lah bang, pulang ke rumah dapat sehari 2 hari tidur kan 3 hari. Ternyata alhamdulillah tuh bang, gue udah pernah digangguin lagi. Nah ini kan gue bang hari ke-7 kelar dari rumah Ustadz, ya kan. Itu sekitaran jam 10 malam. Pokoknya itu hawa gue kayaknya gerah gitu bang, gerah panas padahal kipas sudah nyala nyorot ke gue gitu bang. Kan di posisi gue udah bisa jalan bang sedikit-sedikit ya kan. Gue pindahlah ke samping sambil gue bilang adek gue bikinin gue teh gitu kan. Gue ngerokok gue sebatang. Gerah banget, gue nggak pakai baju bang di luar itu. Iya, nggak pakai baju. Gue sambil ngeteh abis sebatang rokok ya kan. Abis sebatang rokok tiba-tiba bunyi tuh bang, bunyi sesuatu. Srek kan di model di depan rumah gue itu kayak masih ada kayak pepohonan gitu bang. Ya kan bunyi serak kata gue nih. Woi siapa lu gitu kan. Tiba-tiba muncul bang yang korban kebakar itu. Nah sekarang berlima. Jadi kayak pengen ke gua tapi nggak begitu deket banget kayak yang dulu bang. Ya sekitaran 3 meter gitu. Tapi gue sama dia berinteraksi. Karena pikir kan dia tuh nggak ngapa-ngapain gua, nggak pengen ngebunuh gua, nggak celakain gua. Jadi gua beranikan diri lah bang. Intinya kata Ustadz itu kalau misalnya dia muncul lagi, lu bilang assalamualaikum. Pas dia muncul gua bilang assalamualaikum. Dia jawab dong, karena dia Islam juga. Dia bilang waalaikumsalam. Nah nggak lama dia ngomong, tapi perwakilan doang bang. Tapi berlima itu emang ada di depan gua, tapi yang ngomong 1 orang, yang perempuan itu. Terima kasih ya, Mas. Saya udah lega karena Mas udah maafin saya semua gini kan. Oh ya udah tapi jangan ganggu saya lagi ya. Ya udah kelar itu bang, dia berterima kasih begitu. Nggak lama bokap nyamperin gua, bilang lu ngobrol sama siapa? Bilang nih sama orang. Lah udah nggak ada lagi kata gua itu. Udah dia udah nggak gangguin gua lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, setelah kejadian itu nih Bang Indra, sampai detik ini Bang Indra udah pernah berkunjung lagi ya ke tempat tragedi itu Bang? Berkunjung bang. Oke. Soalnya kan saudara masih ada di situ juga. Pasti kita ke situ, tapi kalau sebelum ke rumah saudara pasti bakal ngelewatin tukang bakso itu. Sekarang masih ada tempat baksonya apa udah ganti tempat atau gimana? Masih tukang bakso tapi udah beda orang gitu, beda pemilik. Nah terus korban yang lain nih Bang, yang kan yang 5 tuh yang pedagang itu yang meninggal ya, benar-benar meninggal kan. Nah yang masih hidup nih pernah ketemu lagi Bang sama korban lu? Hidup ketemu bang, termasuk ponakan gua. Oh iya. Kan ponakan cuman kaki doang, udah sedikit bang. Ini tangan nggak ada. Ketemu sampai sekarang, sempat ngobrol juga. Nah terus kalau dia dibawa ke rumah sakit nih Bang, ponakan lu waktu itu? Dibawa ke rumah sakit cuman nggak dirujuk. Mungkin gua kan waktu itu udah parah lah gitu ya. Dia mah nggak dirujuk bang. Karena mungkin masih bisa diatasi waktu itu dia ya. Iya. Nah nih Bang, setelah kejadian itu kan pasti olah TKP nih, polisi gitu Bang ya. Itu gimana kata polisi itu Bang? Maksudnya pernah dengar gak olah TKP-nya ini kebakaran gara-gara gas atau apa gitu? Oh. Sempat dengar gak olah TKP dari si pihak polisian di situ? Sempet bang, sempat dengar kita juga. Katanya sih dia ngomong kalau polisi ngomong sih gara-gara gas bocor gitu. Ketredoran pemilik bakso itu. Polisi ngomong begitu. Nih Bang, mungkin ya lu pernah tragedi itu emang jujur ya, gue pribadi pun gak bisa masang gas yang hijau itu ya, gas LPG. Gue takut Bang. Iya. Nggak tahu gue kenapa, gue nggak pernah terjadi alhamdulillah. Cuman sampai sekarang gue nggak bisa masang. Kalau kompor gue boleh nyalain gitu kan. Nah, lu sendiri ada trauma tersendiri gak sih Bang? Set, ada Bang. Tentang gas gitu? Ada. Ada. Sama kayak lu. Gue nggak berani masang gas. Lu mah masih mending Bang, bisa berani muterin kompor, nyalain kompor. Kalau gue udah nggak berani Bang. Kayak fobia, panik gitu Bang. Pokoknya kayak ada orang kayak encing gua kayak gue main ke rumahnya, gas dia habis, terus dia pengen nyolokin gas, pasti gue keluar rumah. Sampai segitunya ya? Iya Bang. Iya. Takut juga mungkin. Pokoknya gue berbau-bau dengan api, pasti gue udah takut lah. Nah terus Bang, di antara korban lain yang kebakaran itu Bang, yang paling parah siapa Bang? Maksudnya selain penjual itu ya, pengunjung yang paling parah siapa? Kalau misalnya masalah korban Bang ya, kalau yang gue lihat sih, gue udah bertemu beberapa orang, yang paling parah gue yang paling parah. Paling yang lain cuman kayak
kaki, tangan sedikit doang. Bahkan di situ korban ada anak kecil bang. Oh, Tapi kalau anak kecil nggak tahu kenapa, ya pernah nggak ada bekasnya gitu hilang. Mungkin pertumbuhannya lagi masa apalah gitu ya. Iya, kulitnya cepet. masih ini kali Iya. ya, pori-porinya. Iya. Atau mungkin cuma sedikit ya. Kan waktu mungkin Bang Indra ini nih ya, gasnya udah nempel Bang. Iya, kata dokter sih gitu bang. Bener-bener kebakar gitu kan. Beda halnya kalau cuman sedikit langsung hilang kan. Iya, bisa jadi bang. Ya, lukanya taruh dalam mungkin. Ya. Serem banget ya Sob ya. Nah terus Bang Indra nih, sekarang nih Bang saya nanya dari hati ya Bang, anjing nih. Udah ikhlas belum sih Bang tentang tragedi ini? Ya ikhlas nggak ikhlas sebenarnya sih masih ada yang ngeganjel bang, tapi ya mau nggak mau ya kita ikhlasin bang lah. Iya, Biar jalanin kita ya, biar kita nggak dihantuin terus bang. Ya, biar tenang juga Iya ya Bang bang. Indranya ya. Serem bang. Dihantuin terus bang sama itu makhluk halus itu bang. Iya, iya. Oke Sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman yang ada sama Bang Indra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, tetap hati-hati ya Sob ya. Terutama ya gas ya, banyak banget ya kejadian kebakaran, entah di Jakarta, entah di daerah lain yang diawali dengan gas sih banyak. Terus sama listrik ya Bang ya, konsleting listrik dan yang lain-lain. Dan tetap berhati-hati lah kalau emang udah ada bau gas mencurigakan atau gimana, tolong jangan diremehin, itu bener-bener fatal sih. Karena yang rugi ya kita dan tetangga-tetangga yang apalagi Jakarta kan padat penduduk. Serem banget. Tetap hati-hati lah Sob. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan lapangkan rezekinya, dan semoga kita hidup selalu dalam keberkahan. Dan buat teman-teman nih para kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Masa lebaran nggak mandi dong, biar nanti next sholat Idul Fitrinya kita wangi. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak Bang Indra ya. Bang, makasih bang. Thank you Bang ya. Siap. Dadah.